Review Sutil Silikon setelah pemakaian 2 tahun. Assalamualaikum, kali ini aku mau review Sutil Silikon yang aku pakai setelah 2 tahun pemakaian. Nah, ini kondisinya. Nah, mari kita review. Nah, ini biasanya aku pakai buat ngambil bumbu dari blender gitu kan, suka nempel-nempel. Nah, pakai ini, tuh makanya ini agak-agak warna ujungnya tuh agak memudar, tapi sebenarnya sih masih oke, masih tetap abu ya. Tuh. Lagi-lagi minusnya di bagian ujungnya. Mungkin ini kesalahan aku ketika menyimpannya itu masih basah, jadi lembab seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia sutil selanjutnya. Ini biasanya aku pakai buat ngambil mie gitu ya. Kalau ngerebus mie aku pakai ini. Kita lihat yang dekat. Ini masih bagus banget sih, silikonnya tuh nggak masalah. Cuma lagi-lagi ujungnya nih teman-teman tuh. Nah, ini dia untuk sutil bagian mengambil sayur. Ini juga masih oke banget. Ini jarang aku pakai sih sebenarnya, cuman tetap aja ujungnya tuh basah. Kena basahan di ini. Nah, kalau yang buat ngaduk sayur, aku lebih suka pakai yang ini karena nggak terlalu cekung gitu ya teman-teman. Kalau yang tadi tuh lebih banyak kuah gitu loh. Nah, tuh kan ujungnya doang sih minusnya. Nih, udah kayak kotor mungkin ya karena kayu lembab. Jadi seperti ini. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini sutil yang digunakan sebagai alat pengocok, bisa dipakai untuk kocokan telur. Kalau misalnya teman-teman mau bikin dadah telur ataupun mau bikin kue. Misal nggak ada mixer, ini bisa pakai alat mixer manual ya seperti ini. Jadi overall sampai sekarang masih bagus sutil silikonnya. Ini dia sutil yang sering banget aku pakai karena bisa dipakai untuk numis ataupun untuk goreng. Makanya itu sutil warna ujungnya itu agak berubah, agak kuning, tapi nggak kelihatan banget kalau dari jauh. Tapi kalau dari dekat itu agak kelihatan ya. Tapi overall masih bagus. Ujungnya itu agak bergerigi, mungkin karena sering dipakai karena udah 2 tahun juga. Tapi kalau misalnya pegangannya sih masih kuat. Nah, ini tuh ada item-item karena ketika aku pakai itu aku lupa naruh di wajan, jadi kena wajan gitu, item panas. Nah, ujungnya itu masih lembab basah, jadi berubah warna jadi hitam. Nah, ini dia ada kuas sutil silikon yang bisa dipakai buat ngolesin margarin, bisa untuk ngebakar-bakar gitu ya teman-teman, atau bisa dipakai bikin kue ngolesin margarin. Cuman bersihinnya harus ekstra hati-hati ya karena bisa nempel di ujung-ujungnya. Tapi untuk bagian kuasnya itu awet, nggak rontok sama sekali. Cuman minusnya lagi-lagi di bagian ujungnya agak hitam lembab, mungkin kena air karena ini kayu, tapi masih kuat, masih bagus. Ini dia contoh sutil silikon yang jarang aku pakai, jadi warnanya masih bagus banget. Cuman minusnya sih di ujung aja, di bagian kayunya, jadi agak memudar warnanya. Nah, ini sutil penirisnya juga masih awet karena jarang aku pakai kecuali aku mau ngambil mie gitu ya di rebusan. Bisa juga pakai ini. Nah, aku bakal bandingin dua sutil ini sebagai perbandingan ya. Dimana yang atas itu sering banget aku pakai, yang bawah itu jarang. Tapi kita lihat ya, untuk bagian sutilnya itu masih aman banget itu teman-teman, cuman beda agak sedikit kuning sedikit banget, tapi nggak ketara banget ya karena aku memang pilihnya warna abu, jadi nggak begitu kelihatan. Nah, ini kalau ini jarang dipakai, kalau yang sering dipakai tuh kayak kelihatan kan agak sedikit. Mungkin aku sering bikin yang kuning-kuning, bumbu kuning gitu. Nah, untuk handle-nya ini kelihatan lebih kotor ya, bukan kotor sih, warnanya mungkin lebih tua karena kan kayu lama-lama bakal kayak rapuh gitu. Tapi sih masih aman, pegangannya tuh kuat banget. Ini juga nggak lepas, cuman di sini agak-agak longgar nih yang ininya. Tapi sih bisa dibenerin, mungkin dikencengin lagi. Nah, kan kalau ini tuh masih bagus banget. Kalau ini tuh kena wajan, ujungnya bisa kelihatan ya, yang sering banget kena air. Kalau ini enggak, mungkin sebaiknya sih kalau saat dari aku habis pakai mungkin digantung ya teman-teman, jadi nggak kena air. Cuman karena aku biasanya taruh di tempatnya gitu, di wadahnya, mungkin wadahnya masih basah, jadi seperti ini lembab gitu teman-teman. Nah, ini untuk wadahnya kan tadinya di situ ada kayak
labelnya gitu ya, gambarnya, tapi udah teman-teman karena kan sering kecuci mungkin ya. Nah ini untuk bagian bawahnya walaupun ada lubangnya tapi tadi lembab ya, ini kotor maaf belum dicuci, tapi oke, ini masih aman banget. Pecah karena memang ini plastik, jadi ini nggak akan pecah. Beberapa tips ketika kita mau membeli sutil silikon. Yang pertama, pastikan kualitasnya, jangan tergiur harga yang murah ya, karena memang kualitas itu sebanding dengan harga. Nah kebetulan yang punya aku ini tuh aman, tidak mengeluarkan bau dan tidak berubah warna. Pilih warna yang gelap karena biar awet, tidak cepat kotor. Nah di video sebelumnya itu banyak banget pertanyaan yang nanya ke kolom komentar aku, ini sutilnya kalau dipakai buat goreng yang deep fry itu berbusa apa enggak? Nah aku pernah coba goreng yang deep fry, memang agak sedikit berbuih, tapi aku coba ganti sutil silikonnya itu pakai yang jenis capitan. Nah di video kali ini aku coba aduk-aduk ini minyak bekas ngegoreng udang tepung. Ini ada buih ya, tapi buihnya itu memang bukan dari aku ngaduk-ngaduk minyak ini, tapi memang sebelumnya itu dari aku menggoreng udangnya. Nah ketika kita aduk-aduk malah buihnya itu menghilang, artinya ketika aku goreng pakai sutil ini dengan komposisi minyaknya yang seperti ini ya, sebanyak ini tidak menimbulkan buih atau busa. Nah sutil silikon ini juga tahan panas, jadi tidak meleleh ya ketika kita pakai. Nah minusnya cuma di handle kayunya atau gagang kayunya, jadi aku tuh sempet naruh seperti ini nih, kelamaan lupa gitu ditaruh di wajan, alhasil gagang kayunya tuh jadi hitam. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan kelupaan naruh sutilnya di atas wajan dan bagian ujungnya yang memang kena air jadi hitam-hitam seperti ini. Tapi itu bisa kita cat lagi atau kita make over lah nanti ya, nanti aku make over. Nah solusi untuk menggoreng deep fry biasanya aku lebih suka pakai jenis sutil yang capitan seperti ini. Nah kalau pakai ini tuh lebih praktis, gampang ngebalikin gorengannya atau ngebalikin masakannya dan tidak menimbulkan buih-buih minyak gitu teman-teman. Jadi lebih baik pakai yang sutil yang jenis capitan seperti ini. Nah ini dia sutil capitannya, ini udah 2 tahun pemakaian, alhamdulillah awet. Tapi minusnya itu karet. Nah di bagian sini tuh ada yang terkelupas, kan harusnya ada bagian karet yang seperti ini, tapi di bagian sisi satunya itu terkelupas. Jadi memang ketika kita pegang terlalu lama dan dekat api itu agak panas, jadi hati-hati aja. Mungkin nanti harus ada karet tambahan buat biar nggak menghantarkan panas ya teman-teman. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang mau samaan bisa cek linknya di description box ya. Assalamualaikum.